وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وحسن الخاتم عند الموت. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع به في الدارين آمين. وأرسل إلى سيد رضي الله عنه وهو بمصر شيخ الإسلام الشيخ محمد الإنبابي رسولا يخبره أنه يريد أن يأتي إليه ويجتمع به، فقال سيد رضي الله عنه هو أحق أن يؤتى إليه، فسار إلى بيته وحضر ذلك الحفل أغلب مشاهير علماء الأزهر، فسأله شيخ الإسلام عن حضرموت، فقال سيدي رضي الله عنه حضرموت مخلاف من مخالف اليمن شرقي عدن، وحدها من عين بمعبد إلى سيحود، وطولها كما قال أهل الفلك ونحن من نعرف الفلك 14 درجة وعرضها 3 درج. وسأله من سكانها، فقال سكانها أهل البيت ومرة ومدحج وكندة وهمدان وحمير وغيرهم من صلحاء الجهة. فسأله من يتولى الإفتاء والتدريس بها، فقال من أظهره الله في الوقت أخذوا عنه، وأما سيرة السلف وتربية فهي مأخوذة عن أهل البيت عن آبائهم، ولو لم تكن فيه إلا امرأة لكفت. فسأله من سلطانها، فقال أما شوكة فهي أهل البيت، فما اختلف فيه من شيء فمرجعه إليهم ينظرون فيه بنور الله، وإن بهم عليهم رفعوه على أيدي الابتهال إلى الله. وأما الرئاسة في الأمور الدنيوية فتؤول إلى رجل من همدان ورجل من حمير. وأما الخطابة فهي لمولانا أمير المؤمنين الدولة العلية، وإن كنا مظلومين في خمس الخمس. فضحكوا فقالوا وما معايشها؟ قال البر والذرة والتمر واللحم، وأما باقي الأشياء فتنتقل إليها على سبيل التفكه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini di majelis Al-Habib Ali bin Ja'far Segaf, yang mana alhamdulillah majelis ini senantiasa istiqamah di dalam mengundang para guru untuk memberikan nasihat-nasihat keilmuan yang sangat dibutuhkan, terutama oleh kita yang hidup di zaman yang penuh kebimbangan. Akan tetapi perlu difahami bahwasannya thariqah salafun salih adalah at-thariqah al-amsal, thariqah yang paling tengah, yang mana thariqah ini diterima di semua tempat sehingga menghadirkan keteduhan dan menghadirkan juga ilmu yang sangat luas di dalam pemahaman Islam. Alhamdulillah, hadir bersama kita di sini Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Hamid, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, Profesor Muhammad Baharun, Habib Sadiq, Sahibul Bait, dan seluruh para habaib yang hadir. Alhamdulillah, insyaallah kehadiran kita ini membawa keberkahan kepada kita. Di bulan Rabiul Tsani yang sudah dekat, Masya Allah, begitu cepat waktu ini ya, berputar. Masya Allah, bulan depan sudah Rajab. Loncat lagi, udah Sya'ban, masuk Ramadan. Ya Allah, insya Allah kita semua panjang umur. Tadi pagi saya bertemu Habib Alwi Al-Idrus, beliau mengundang untuk acara Haul Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di tanggal 25 Desember. Ini kitab yang kita kaji adalah kitab Tadhkirun Nas, kalam daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang mana beliau ini sebagai marja'iyah, sebagai rujukan para habaib. Di zaman beliau itu adalah zaman keemasan. Beliau di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibil Maulid. Beliau di zaman Al-Habib Abdurrahman bin Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf, ayah daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Itu di zaman itu. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri,
guru dari seluruh para habaib yang ribat tarim itu mencetak 13.000 mufti. Ya, termasuk di Indonesia ini Al-Habib Muhammad bin Ali Kuitang, semua putra-putra Al-Habib Abdullah bin Muhsin Empang, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih Darul Hadith, luar biasa. Al-Habib Muhammad Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad dan saudara-saudara beliau banyak, subhanallah. Habib Abdullah almarhum Habib Abdullah Syami juga. Jadi Anda bisa bayangkan bahwasannya thariqah para habaib ini luar biasa. Dan ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di zaman itu beliau bersilaturahmi ke Mesir, ke Kairo, langsung menuju ke pusat ilmu di dunia, yaitu Al-Azhar. Di zaman itu Al-Azhar ini adalah di puncak keemasannya. Ulamanya luar biasa. Kitab-kitab yang kita kaji sekarang ini, syarah-syarah kitab-kitab besar itu semuanya adalah kebanyakan karya daripada ulama-ulama Azhar. Dan Azhar Asy-Syarif ini memiliki pondasi sangat kuat di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Dia akidahnya Asy'ari dan Maturidi. Madhab 4 diajarkan di situ. Dan semua bidang ilmu yang melampaui 70 disiplin ilmu itu diajarkan di Azhar. Jadi ulamanya itu betul-betul menguasai semua ilmu. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini begitu datang ke Mesir, itu ada perjalanan beliau selama di Mesir dibukukan bagaimana terjadi dialog, bukan cuma silaturahmi, assalamualaikum, gahwa pulang. Duduk pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit di dalam ilmu keislaman. Yang didatangi ini gudangnya ulama. Jadi Anda bisa tahu bagaimana kelas para habaib itu. Mereka itu tidak keluar dari Hadramut kecuali dhaqat bihim Hadramut. Setelah Hadramut ini sempit dengan keilmuan mereka, mereka keluar sebarkan ilmu Rasulullah SAW. Dulu Sayyidina Ahmad bin Isa dari Irak hijrah di tahun 317 Hijriah ke Hadramut dengan isyarah nabawiyah. Beliau berjalan dari Irak, dari Basrah, dalam keadaan beliau sangat kaya, sangat terhormat. Akan tetapi beliau khawatir terhadap keturunannya. Karena Irak pada saat itu adalah pusat peradaban dan banyak berbenturan pemahaman-pemahaman. Ingin dimurnikan lagi. Akhirnya beliau istikharah, kemudian mendapat isyarat daripada Rasulullah SAW untuk berangkat ke Mekah. Berangkat ke Madinah dulu. Pada tahun ke 316 beliau bergerak dari Irak. Begitu sampai di Madinah, 317, begitu beliau sampai di Madinah akan melakukan ibadah haji, terjadi fitnah Qaramithah. Terjadi penyerbuan ke kota Mekah itu dari sekte kebatinan Ismailiyah yang dari daerah Bahrain. Mereka menginvasi Ka'bah dan membunuh 30.000 hujaj. Dan mereka sempat mencuri Hajar Aswad. Mereka sekte yang sangat brutal. Ya, ini Ismailiyah kebatinan. Akhirnya beliau tidak haji tahun itu, dan Anda tahu dalam kitab sejarah dijelaskan tidak terjadi dalam Islam bahwasannya orang yang berada di padang Arafah pada saat itu hanya 17 orang. Ya, itu yang dibunuh itu lebih daripada 30 orang, 30.000 orang. Bayangkan zaman itu. Fitnah yang sangat besar. Itu terjadi di zaman beliau. Ini sekte yang sangat brutal ini menguasai dunia Islam pada saat itu. Bahkan Mesir itu dikuasai mereka. Bahkan Azhar itu dibangun oleh mereka. Anda asal tahu. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya Jami'ul Azhar ini dibersihkan. Kemudian kerajaan mereka ini runtuh, Ismailiyah. Dan itulah yang terjadi. Sehingga Sayyidina Ahmad bin Isa setelah melakukan ibadah haji pada tahun selanjutnya 318 dan langsung bergerak ke Hadramut. Kenapa ke Hadramut? Jadi bukan ke antah berantah. Karena dulu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika beliau itu di Mekah bermusyawarah dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menyarankan untuk beliau tidak ke Kufah, untuk beliau itu ke Hadramut. Fa inna hunaka ansaru abik. Hum ahlul wuddi wal ikhlas. Orang Hadramut itu orangnya ikhlas. Orangnya itu bersih. Karena Yaman itu Nabi berikan kabar gembira.
Bahwasanya mereka itu memiliki a'tafu quluban. Hati mereka itu lunak, gampang betul. Kalau lihat kebaikan mereka itu cepat. Kalau gotong royong luar biasa. Orang-orang Yaman itu. Jadi subhanallah, beliau katakan jangan ke Irak. Ya, itu cerita Sayyidina Husain sampai terbunuh di padang Karbala itu karena panggilan dan undangan daripada 100.000 tanda tangan yang dibubuhkan untuk beliau datang. Karena kondisi dunia Islam pada saat itu kacau balau. Ya, di bawah kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Singkat cerita, Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ini sudah melihat Hadramut ini sebagai ladang ya, lahan yang cocok untuk menjaga anak turunnya nanti daripada akidah-akidah yang memang berseberangan. Hadramut ini sudah beliau kirim orang di sana untuk menata, untuk menjadikan tempat tinggal beliau dan sudah ada sambutan karena Hadramut Yaman pada umumnya itu bermadzhab Syafi'i. Dan pada saat itu ada dua sekte besar. Ada mazhab Ahlus Sunnah, di sana banyak ada Syafi'iyah, ada Ahnaf yang paling banyak. Kemudian sedikit Malikiyah, sedikit Hambali. Dan yang paling banyak adalah Abadiyah, Khawarij yang sekarang ini bergesernya ke Oman. Pada saat itu, beliau begitu sampai di Hadramut, beliau langsung tinggal di Husaisah. Kemudian beliau di sana membawa harta yang sangat besar, membeli lahan-lahan besar, beliau bercocok tanam, kemudian beliau juga mengajar. Orang-orang Hadramut itu tidak serta-merta menerima, oh ini Sayyid, Duriyah Nabi, Ahlul Bait, tidak. Pada saat itu beliau mengutus ya salah satu daripada putra beliau untuk berangkat ke Mekah untuk mengambil tanda tangan daripada ulama-ulama kaliber dunia tentang keabsahan nasab beliau. Itu sudah disaksikan di zaman itu. Berangkatlah ke Mekah ketika musim, diambillah tanda tangan dari ulama-ulama besar dunia sehingga nasab Al-Ba'alawi ini sebagai ijma. Ya, istifadhah wa syuhrah. Enggak boleh orang itu menolak nasab seseorang, kita ya tanpa bukti, kita katakan saya bin fulan, saya Mustafa bin Muhammad. Pengakuan ini sudah diakui sampai ada dalil pembatalnya. Nah, sekarang serta-merta dibatalkan, ini seperti menuduh orang berzina. Anak-anaknya bagaimana keturunannya? Ini bahaya sekali bab nasab ini. Jadi ini seperti ijma lintas zaman. Sampai di zaman Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini, beliau ke Azhar. Ya di masa sekarang ini terjadi fitnah seperti ini, itu Syekh Azhar yang dulu Mufti Azhar, Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwasanya itsbat nasab Ahlul Bait Al-Ba'alawi ijma. Secara ijma, sudah selesai. Mau dipercaya silahkan, nggak dipercaya silahkan. Ya, nggak ada paksaan untuk mempercayai, bukan rukun Islam kok. Ya, akan tetapi jika tidak percaya, diam. Ya, tapi sampai dia berbicara, orang pasti akan membela, pasti orang akan menunjukkan bukti otentik tentang keabsahan nasab. Dan itu sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan sepanjang zaman. Bahkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sendiri mencatat, di zaman beliau pun terjadi itu. Maka setiap zaman akan terjadi yang seperti itu. Ini beliau ketika sampai di Azhar, Grand Azhar, itu beliau katakan mengirim utusan untuk datang ke tempat beliau menginap. Habib Ahmad bin Hasan dan rombongannya. Maka beliau katakan, enggak, kita yang akan datang ke rumah Grand Azhar. Kita akan datang ke sana. Kita akan silaturahmi, kita sebagai tamu di sini, kita akan datangi beliau di rumahnya. Subhanallah, begitu bertemu, diundanglah semua ulama-ulama di Azhar, berkumpul semua. Karena habaib di Azhar ini telah dikenal sebelum Habib Ahmad masuk ke Mesir, masuk dulu Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini adalah guru para ulama Mesir. Beliau adalah orang yang memerintahkan Al-Imam Syekh Muhammad bin Muhammad ya bin Ahmad, siapa namanya itu? Murtada Az-Zabidi, yang menyarahi kitab Ihya, yang menyarahi kitab Kamus, ulama besar, satu-satunya ulama terakhir yang membuat majelis imla di Mesir. Saking alimnya ini, Syekh Murtada Az-Zabidi ini, sebelum beliau itu Imam Suyuti. Sebelum Imam Suyuti itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setiap satu riwayat hadis beliau sebutkan sanadnya sampai Rasulullah. Ratusan ribu sanad dalam hafalan beliau. Ini Syekh Murtada Az-Zabidi ini di Mesir disebut sebagai imam.
Dan lucunya lagi, orang-orang Maroko, orang-orang Maghrib itu, di zaman itu, jika mereka itu haji dari Maghrib, pasti akan berhenti di Mesir. Sowan kepada Syekh Murtado Az-Zabidi ini. Sampai disebut beliau adalah Mahdi Muntadhar. Disebut Imam Mahdi. Kenapa? Karena setiap tamu yang datang kepada beliau, beliau itu akan tanya namanya siapa, dari daerah mana. Itu kalau beliau kedatangan tamu dari desa yang sama, beliau ingat. Kenal nggak kepada tamu saya 3 tahun yang lalu, namanya Fulan bin Fulan. Oh iya itu Fulan, bagaimana kabarnya? Subhanallah. Itu orang awam, namanya dikenal, disebut, ditanyakan oleh ulama sekelas beliau, menjadi sejarah termahal bagi mereka. Jadi mereka itu semuanya berbondong-bondong, tiap ada yang mau berangkat haji, mesti sowan ke beliau. Ya, Syekh Murtado Az-Zabidi itu adalah murid daripada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Beliau dulu tinggal di Zabid, Az-Zabidi ma'rufnya. Beliau ketika bertemu dengan Al-Habib Abdurrahman di Mekah, kemudian beliau mengatakan, "Ya Muhammad, idhab ila Misra, fa innal Yaman la tasa'uk." Wahai Muhammad, ilmu Yaman sudah engkau kuasai semua, dan Yaman ini nggak bisa menampung kau. Yang bisa menampung kau itu Mesir. Mercusuar ilmu dunia. Berangkat kamu ke Mesir. Begitu beliau ke Mesir, semua ulama sudah. Ini beliau mengarang kitab satu-satunya yang menyarahi kitab Ihya. Kitab Ihya itu 4 jilid, disarahkan oleh beliau 31 jilid sekarang dicetak. Kitab Ihya. Beliau syarahkan juga kitab Qomus. Kitab Qomus bahasa Arab, Qomusul Muhit, itu 4 jilid. Beliau syarahkan dengan kitab yang namanya Tajul Arus. Itu kitabnya berapa? Hampir 40 jilid. Luar biasa beliau ini. Menguasai semua ilmu. Barakah daripada siapa? Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Jadi begitu datang Habib Ahmad bin Hasan ini, mereka sudah kenal siapa Al-Ba'alawi ini. Kemudian ditanya, ya, supaya kita tahu nih apa itu Hadramut. Hadramut terpencil, terisolasi, jauh dari mana-mana. Bagaimana bisa menghadirkan ilmu, bisa menghadirkan daripada thariqah? Ini beliau ditanya. Begitu sampai di rumahnya, beliau ditanya oleh Syekhul Islam ini, Grand Azhar, Syekh Muhammad Al-Imbabi. Bagaimana Hadramut? Wahai Habib. Beliau mengatakan bahwasannya Hadramut itu adalah satu wilayah di Yaman. Yaman itu besar. Ada salah satu wilayah namanya Hadramut. Provinsi lah di Yaman itu. Provinsi Hadramut ini adalah masuk dalam wilayah Yaman. Sekarang ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Sekarang udah lebur, jadi satu Yaman. Kemudian beliau mengatakan, dan Hadramut ini di timur Aden. Jadi kalau orang itu dari Mekah, mereka itu akan lewat di Tihamah. Dari Tihamah itu akan tembus ke Zabid, kemudian dari Zabid ke Taiz, dari Taiz ke Aden, Aden itu masuk lagi di Mina, pelabuhan. Pelabuhan Aden itu lebih strategis daripada pelabuhan Dubai. Makanya dikacau terus Yaman ini. Karena pelabuhan Aden itu langsung dia tuh ke bumi Afrika. Yang mau ke Mesir gampang, yang mau ke Djibouti gampang. Ya, itu luar biasa. Jadi ini Hadramut di timur Aden. Ya, kemudian beliau katakan, dan batasan provinsi Hadramut itu dari mana? Dari Ain Ma'bad sampai ke Sihut. Ya, agak besar lah Yaman itu, Hadramut itu. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana penduduk Yaman, khususnya yang di Hadramut itu, bagaimana sih identitasnya? Bagaimana di sana itu? Beliau Habib Ahmad mengatakan, suka nuha ahlul bait. Penduduk di sana adalah ahlul bait. Para habaib yang dikenal sepanjang zaman, ya, ketika hidupnya sampai wafatnya, orang-orang Hadramut tidak satu pun yang mengingkari. Orang sudah wafat, ya, menurunkan dzurriyyah, lintas generasi. Di zaman kita sudah hampir 1100 tahun malah. Ya, jadi ini semuanya sudah betul-betul tidak bisa dibungkiri. Ini istifadhah. Nah, sekarang ada orang datang, ini kita tinggal di mana? Di Condet. Wah, saya nggak percaya ini Condet. Loh, kenapa nggak percaya? Buktinya mana kalau ini Condet? Loh, ya, mau dibahas apa? Yang kasih nama Condet pertama kali siapa? Ya ada sejarahnya. Wah, saya nggak percaya. Buktinya mana? Ya orang gila. Ya kan? Setiap hal yang sudah menjadi catatan di masyarakat, sudah masyhur, di Tanah Abang, ini Bogor, ini Gunung apa Salah, ini Gunung. Oh ditanya, dirunut asal usulnya, ini orang Maghrub, nggak bisa. Kemudian ukuran 1 meter, ya, 1 kilo, 1 mil, mana buktinya? Kalau kenapa kok 1 meter harus 1000 mili misalnya? Nggak mau dia, nggak terima dia. Nah, ini apa? Orang yang semacam ini orang yang sakit otaknya. Ya, termasuk masalah nasab ini lebih berbahaya lagi.
Karena masalah keturunan. Di Hadramut itu penduduknya masyhur, ini ahlul bait, ini habaib. Sudah melebur, menikah dengan para masyayikh, menikah dengan orang di sana, duriyahnya di sana. Yang pertama yang dikenal di sana adalah para habaib. Yang kedua daripada keturunan Murrah, ya. Kemudian dari Mudhij, dari Kindah. Kemudian dari Bawazir. Bawazir itu dalam satu riwayat keturunan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Al-Khatib juga begitu. Jadi banyak duriyah sahabat itu yang masuk ke Hadramut juga. Yang enggak semuanya itu orang dari asli Yaman. Seperti Al-Khatib, Bawazir ini katanya daripada duriyah sahabat. Ada juga Al-Umari dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ada juga banyak. Makanya di antaranya adalah Kindah, Wahamadan, dan Himyar. Himyar ini adalah orang Arab tertua yang ada di Yaman, namanya Himyar. Ya. Itu kakek moyang daripada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Itu dari Himyar. Ya, dulu ada seorang santri di depan guru kami baca kitab Muwatta Imam Malik. Itu langsung dia baca, radhiyallahu anhum, baca-baca Habibnya. Guru kami Habib Salim mengatakan, jangan langsung baca. Jelaskan dulu yang kamu baca ini kitab apa, karangannya siapa, baru radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum baca, sama biar jelas. Oh, dibilang ini kitab Muwatta. Ya Habib, karya daripada Imam Malik bin Anas, kemudian ada nasabnya, terus dia baca itu, harusnya kan Al-Himyari. Dia baca Al-Hamiri. Al-Hamiri. Hamir. Hamir itu dalam bahasa Arab himar. Kata Habib Salim, ente himar. Ente hamir. Gol himyar. Al-Himyari. Ya, itu kembali kepada Yaman, bayangkan itu. Imam Syafi'i, ya, itu dari Quraisy. Subhanallah, ini Yaman, Hadramut, ini lengkap komplit. Masyarakatnya itu, ya, banyak dari mana-mana. Wa ghairuhum min sula'il jihah. Dan semua bangsa keturunan yang terkenal, orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki keilmuan dan tempat di masyarakatnya. Kemudian ditanya, siapa yang menjadi mufti di sana? Dari kelompok mana? Beliau mengatakan, man adharahullah fil wagad akhadu anhu. Siapapun yang ilmunya luas, maka akan menjadi rujukan. Dulu di Masjid Jami' di Kota Tarim itu, soft pertama itu dari ujung ke ujung 80 orang kira-kira, itu semuanya mufti. Anda bisa bayangkan. Jadi soft awal di Masjid Jami' Tarim itu dulu para mufti. Dan mereka itu gak mau kemana-mana, cinta kepada negerinya. Karena gak ada maksiat di sana itu. Hidupnya bersahaja. Ya, kalau mau mereka itu keluar. Kalau keluar Allah berkahi. Dulu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Sahibul Ghurfah, itu guru daripada Habib Ahmad bin Hasan, guru daripada Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu bangun rumah. Karena beliau itu diganggu sama tetangganya, gangguan dahsyat, sampai disihir beliau. Diganggu oleh tetangganya, sampai disihir, dan sihir itu Masya Allah, menyiksa betul kepada beliau. Dan beliau tahu, jika sihir itu sudah kena kepada beliau, sakitnya apa yang beliau rasakan, itu bercerita kepada Habib Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi. Ayah daripada Habib Abdurrahman bin Ubaidillah itu khadimnya, mulazim. Pernah dari masjidnya Habib Hasan bin Al-Bahar, beliau katakan, dia bilang, innahu amila rajul al-an. Ini orang sekarang lagi garap saya. Ya, sakitnya luar biasa. Akhirnya, beliau bangun tempat, dan akhirnya ada hutang yang cukup besar. Beliau nggak bicara. Nggak bicara, yang tahu Habib Ali Habsyi, Sahibul Maulid. Habib Ali bilang bahwasanya Habib Idrus ini diganggu. Dan ada rumah beliau sudah bangun dan beliau ada hutang. Bilang kepada satu orang yang dekat, namanya Syekh Ahmad bin Makarim. Syekh Ahmad ini bilang, ya Habib, kalau begitu saya minta izin. Saya akan musafir. Di Hadramut gak ada uang. Gak ada apa-apa di Hadramut. Ya, saya akan berangkat. Apa ke India, apa ke mana. Saya pengen antum izinkan. Seperti Habib Habsyi ini. Antum izinkan ana, saya niat untuk menyelesaikan hutang Habib Idrus bin Umar. Dan Habib minta izin. Semua keuntungan yang saya akan dapat, saya bagi dua sama antum. Allah, itu orang punya ikhlas, niatan ikhlas. Tapi Habib, cuma satu pengen saya. Apa?
Saya lihat Habib Alwi, kalau nggak salah, Al-Haddad, itu punya himar kuat sekali. Saya kejar tuh himar, kena beli sama dia. Nggak kena saya. Saya mau beli itu himar untuk saya jadikan dia sebagai kendaraan saya. Oh ya, marhaba. Datang di rumah Habib Al-Haddad ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia bilang, "Syuf ya akhi hada Syekh Ahmad." Dia bilang, dia lihat himar ente ini bagus, mau dibeli. Dia bilang, "Wallah ini himar ana sudah incer lama. Ana sudah dapat ini himar, ana sudah nggak mungkin jual lagi. Ana juga mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke mana, ya ini tunggangan ana." Dia bilang, "Si Ahmad itu cari di tempat yang lain, di pasar sana banyak." Dia bilang, "Diam si Ahmad." Habib Ali bisikin lagi. Dia bilang, "La huwa bayusafir." Dia mau musafir. Ada urusan dia mau selesaikan. Urusan Habib Idrus bin Umar. Dia bilang, "Khalas, madama ente ya Ali yang bicara, khalas ya Ahmad, ente ambil ini himar, harga ana beli." Subhanallah. Jalan Syekh Ahmad ini. Subhanallah, setelah sekian lama, ya berkah luar biasa. Beliau datang, beliau bayari hutang-hutang daripada Habib Idrus bin Umar, sufniat, solehah. Doa guru yang luar biasa. Akhirnya, Habib Ali udah dapat bagiannya. Pernah sekali waktu, tengah malam, Habib Ali diketok rumahnya oleh seseorang, kemudian dikatakan bahwasannya ada kiriman dari Syekh Ahmad bin Makarim. Dibilang di mana? Dibilang di Unaizan. Unaizan itu tempat Habib Ali suka buat acara di situ, dekat Siwun, di situ daerah Siwun. Dekat daripada itu Unaisah, ya. Subhanallah, katanya di situ. Akhirnya ditunjuklah satu orang, Pak Segaf, Habib Umar Segaf bin Thahir. Dia bilang, "Ya Umar," dibilang, "ente tunggu di sana itu. Si Ahmad Makarim kata ada kirimannya. Anda tahu kiriman itu apa? 50 onta muhammalah. Semuanya penuh dengan barang-barang, hadiah-hadiah. Syekh Ahmad jadi orang kaya, besar di luar. Dia kirim itu semua untuk para guru, untuk acara Habib Ali. Karena Habib Ali ini kasih makan orang itu nggak berhenti tiap hari. Acara maulid beliau, Masya Allah keberkahan yang sangat luar biasa. Ya, pernah sekali waktu adalah Habib namanya Habib Husin bin Thahir, Al-Habsyi. Ya, itu mimpi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Orang dulu mimpinya itu benar, subhanallah. Beliau itu baca diwan Imam Al-Haddad, ada kalimat, "Hadallahu ma'syuqal jamal ilal huda wa jannabahu Allah ma yakhtashihi minar rada." Subhanallah, semoga Allah menggiring orang yang rupawan ini kepada jalan yang hidayah yang baik. Dan Allah jauhkan dia dari semua bentuk keburukan-keburukan. Imamul Haddad ini di kalimat itu nggak menjelaskan kepada siapa itu. Habib Husain ini mimpi, dia tanya, "Ya Habib, ini bait yang antum tuju itu siapa?" Bait ini. Beliau katakan dua orang. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Habib Ali bin Salim bin Syekh Bakar. Subhanallah. Pada zamannya antara Habib Abdullah Haddad dengan Imam Habib Ali Habsyi 200 tahun. Itulah para aulia, para salihin. Jika mereka itu di dalam jalan yang benar, jalan istiqamah yang luar biasa, taib, capek mereka luar biasa. Ya, makanya sekarang ini begitu kita lihat fenomena yang seperti ini, kenapa? Karena gak ada adab. Sebagian menceritakan keramat-keramat yang bukan di tempatnya. Itu kan urusan-urusan yang tidak boleh menjadi konsumsi publik. Dulu adalah Habib Abu Bakar bin Abdurrahman, terakhir saya mau cerita. Al-Habib Abu Bakar, ya, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syahab, itu alamatud dunia. Beliau itu menguasai 40 bidang ilmu. Di antaranya ilmu mantik, beliau punya 1000 bait nadhaman ilmu mantik. Punya nadhaman dalam ilmu usul fiqh, ulama besar kali berdunia. Tinggal di India, di Hyderabad, ma'ruf. Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syahab. Itu diwan beliau hanya bisa disandingkan dengan diwan Mutanabbi, kelasnya. Jadi beliau itu dari fasihnya dalam diwan beliau itu adalah tandingannya itu di zaman Imam Syafi'i, di zaman Mutanabbi, di zaman-zaman itu. Zaman-zaman jahiliyah bahkan. Diwan beliau. Alim yang sangat luar biasa. Beliau itu murid Habib Ali Habsyi. Dan Maulid Habsyi itu pertama kali Habib Ali selesaikan daripada imla 4 majelis. Yang pertama diserahkan catatannya kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syahab yang umurnya pada saat itu kurang 20 tahun. Habib Ali menyerahkan kepada Habib Bakar ini untuk mentelaah secara ilmu Arabiah, secara nahwu sorofnya. Bayangkan.
Habib Ali Habsyi ini ma'ruf di zamannya itu ahli nahwu. Sampai dikatakan keilmuan beliau dalam tata bahasa Arab jika dibandingkan dengan ahli zamannya, beliau mengungguli. Saking ahli, lihat itu diwan beliau, lihat itu diwan beliau 5.000 syairan Habib Ali Habsyi. Kata Habib Salim guru kami, Al Habib Ali itu diwannya kira-kira 5.000 bait, 5.000 qasidah. Satu qasidah bisa ada 50 bait kadang-kadang. Dari 5.000. Ada yang fusha namanya, apa namanya itu, fusha, dan kemudian dari Hadramut namanya Humainiyah. Itu alimnya luar biasa. Ya. Al Habib Abu Bakar ini setelah beliau itu sekian lama keluar dari Hadramut ke Turkiya, bersahabat dengan Sultan, ya, apa nama itu, Sultan Turkiya itu, Utsmaniyah, beliau kembali ke Hadramut, disambut yang sangat luar biasa. Nah, begitu beliau kembali ke Hadramut, kumpul para ulama, kumpul para habaib, para tokoh, habaibnya, masyayikhnya, masyarakatnya, beliau itu datang bukan cuma dengan ilmu, karam, membawa segala macam hadiah. Ziarahlah ke Zambal, ya, ziarah ke Zambal. Kemudian beliau berkhutbah di depan makam Faqih Muqaddam. Biar tahu supaya kita tidak kurang ajar. Ya, cerita keramat-keramat ini kepada orang yang bukan tempatnya, kepada mereka yang tidak memahami, akhirnya jadi salah paham, jadi bahan olok-olok. Beliau itu mengatakan begini, saya ini sudah keliling, kata dia. Saya sudah lihat semua model-model para ulama di mana-mana, saya berkumpul. Ya, saya bergaul sampai dari Yamannya, dari Mesirnya, dari Afrikanya, Indianya, Timur Jauhnya, Indonesia dan semuanya. Beliau katakan, seandainya saya, kata beliau, tidak bertemu dengan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Saya tidak bertemu dengan Al-Habib Muhsin bin Alwi Asgaf. Saya tidak melihat mata saya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Saya mungkin meragukan keramat-keramat para salaf. Supaya kita tahu, gak main-main. Tapi begitu saya lihat sosok-sosok suci ini, bagaimana ibadahnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana ikhlasnya, bagaimana beliau itu hadir untuk masyarakatnya 24 jam siang malam. Subhanallah, suhudnya di dunia. Saya menundukkan kepala saya, ini yang saya lihat seperti ini kelasnya. Gimana yang di atasnya? Gimana Imamul Haddad, gimana Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Allah muliakan mereka ini di atasnya, terus di atasnya. Di zaman mereka. Jadi begitu saya lihat contoh hidup yang saya saksikan ini seperti ini, maka saya taslim, saya menerima itu semua. Karena apa? Ini bentuk daripada karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Bukan menjadi konsumsi publik. Habib Ahmad mengatakan, tulis ilmu saya, kalau keramat selesai di masa saya. Yang ketemu dengan beliau, untung, lihat keramat beliau, didoakan. Didoakan. Dulu Habib Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi itu, yang saya ceritakan, Imam Hadramut, semuanya merujuk kepada beliau. Itu satu zaman luar biasa, makanya dicintai di mana-mana karena bukan cuma ilmu, akhlaknya, karamnya, kedermawanannya, ketawaduannya. Itu membuat mereka diterima di dalam dunia Islam. Sehingga ini yang perlu kita tekankan. Yuk cerita ilmunya, cerita akhlaknya. Kalau karamahnya itu ceritakan karamah aulia-aulia yang ada di negeri ini lah. Aulia-aulia negeri ini itu beliau dapat barokah dari guru-gurunya. Kayak Hamid bin Umar Pasuruan, itu karomahnya luar biasa. Ceritain. Kayak Hamid, orang akan tanya, siapa sih gurunya? Habib Ja'far bin Syekh Nasegaf. Ketemu. Kayak Khalil Bangkalan, ceritain keramatnya, murid-muridnya Ki Hasyim Asy'ari, banyak kiai-kiai, semua karamah ada. Guru kami Habib Hasan mengatakan, sebut aulia di negeri kalian, semua tempat, semua negeri banyak aulia, banyak ahlillah. Allah taruh di sana karena hidup di zaman itu, karena tinggal bersama orang-orang itu, wilayahnya, masyarakatnya, adatnya, kok bisa jadi wali? Kok bisa jadi kekasih Allah? Wah, hebat ini. Ilmunya, amalnya, ikhlasnya. Di Hadramut lain lagi ceritanya. Di sini tempat yang maksiat terbuka, tempat yang sedemikian banyak macam-macam, kok bisa jadi wali? Ini menunjukkan apa? Kesolehan, keistiqomah. Ini yang diceritakan. Ini yang menjadi contoh sehingga apa? Harum. Hubungan antara habaib, hubungan antara kiai, itu terjaga. Karena fitnah ini masuk dari situ. Beliau katakan tidak boleh menjadikan karamah-karamah para habaib untuk konsumsi publik. Kalau kita mau bicara dalil, ya dalilnya banyak. Di Quran karamahnya Ashabul Kahfi bukan Nabi.
Karomahnya Siti Maryam bukan nabi ya. Ya, itu karomah-karomah semua sahabat Nabi juga punya karomah. Bab karomat, bab final dalam bab Ahlussunnah wal Jamaah. Ada karena bukan karena si wali tapi karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semua sesuatu yang melampaui batasan akal manusia ada mukjizat khusus bagi Nabi. Ada karomah bagi ada sihir dari ilmu setan juga ada. Jadi jangan sampai ini ya menjadi sesuatu yang menjadi titik berat. Oh, harus cerita karomat yang enggak ilmunya. Istiqomahnya, pengorbanannya, bagaimana ta'alluqnya dengan para salaf, ini yang menjadi contoh dan dengan itu mereka terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Habib Husain mimpi Imamul Haddad dia tanya, bukan cuma Habib Ali Habsyi. Dia tanya bagaimana magamnya fulan, bagaimana magamnya fulan. Beliau semua kekasih Allah ada tariqah. Jalan di jalan tariqah ini. Ya. Insyaallah dengan berkah Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kita tahu ulama-ulama di Hadramut karena ilmunya, karena suluknya, karena keistiqomahannya, karena akhlaknya Allah pilih mereka dan tidak ada harus habaib yang jadi mufti, enggak, siapa yang alim dia menjadi mufti. Syekh Abu Bakar bin Salim berguru kepada Syekh Ma'ruf Bajamal. Nah, gurunya Bajamal. Al-Faqih Al-Muqaddam punya murid Syekh Ahmad bin Isa Al-Amudi. Jadi satu. Semua para masyayikh ya, para habaib yang dari Hadramut, yang dari luar Hadramut bersatu. Apa judulnya? Judulnya adalah membela syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah menjadi bekal bagi kita dan insya Allah dengan berkat para habaib kita insya Allah menyongsong umur kita dengan barokah. Hari-hari di depan ini insya Allah lebih baik bagi kita dan negeri kita insya Allah. Tentunya para habaib semua dijaga daripada fitnah-fitnah yang terjadi saat ini. Ini semuanya karena musuh-musuh Islam selalu mencari cara dan celah untuk menghantam ya daripada kekuatan-kekuatan Islam ini, daripada ulamanya, daripada habaib, daripada umat Islam keseluruhannya. Ya, insya Allah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sa'ini dari siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim